formula yang itu ampuh banget saya pakai, ya selalu ampuh banget selalu saya pakai ketika saya menghindari marah. Saya udah nggak inget kapan terakhir saya marahan sama istri. Udah lama gitu. Karena saya tahu formulanya. Nah, jadi gini, yang pertama, ketika kita marah, kita merasa benar kan? Maka turunkan rasa kebenaran itu. Turunkan rasa kebenaran itu bahwa kita yang salah, dia yang benar, gitu. Dia salahnya, saya salahnya di mana? Ah, itu mesti dicari. Dia benernya di mana? Ah, itu mesti dicari. Yang selanjutnya adalah mengurangi rasa marah dengan ingat kebaikan dia. Ya, seringkali kesalahan kita terhadap mereka itu menutupi kebaikan, ratusan kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita. Masa sih? Wajar nggak sih? Pantas nggak sih? Karena ada satu gitu ya, karena ada satu sikap yang nggak bagus dari dia, kemudian kita menghilangkan semua kebaikannya dia di mata kita, sehingga kita marah pada dia. Rasanya sih nggak pantas. Maka ketika kita marah kepada orang lain, maka ingatlah kebaikan dia. Ingatlah kebaikan dia. Sama seperti misalkan mungkin marah terhadap pemimpin misalkan. Emang pemimpin nggak berbuat baik? Adalah pasti berbuat baik kepada kita. Ya, tinggal kita cari fokusnya kebaikan dia itu apa. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika saya marah, ini satu juga yang sering saya renungkan. Yang sering saya renungkan. Allah itu kan pasti ngebalas ya. Semua tindakan-tindakan kita, semua sikap-sikap kita, semua amal perbuatan kita tuh Allah balas sekecil apapun. Ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun Allah balas. Ketika kita melakukan ketidakbaikan sekecil apapun Allah akan balas. Ketika saya marah, Allah balas marah nggak? Saya selalu berpikir begini, gimana kalau saya marah sama istri saya, kemudian Allah balas dengan Allah marah sama saya. Ketika Allah marah sama saya, maka rezeki saya hilang, saya nggak ditolong sama Allah ketika memiliki persoalan dan segala macam. Maka saya ubah menjadi memaafkan. Ketika saya memaafkan, maka Allah akan ngebalas juga dengan memaafkan semua dosa-dosa saya. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan supaya mengurangi rasa marah. Tapi ada satu lagi. Ada satu lagi formula yang itu ampuh banget saya pakai. Ya, selalu ampuh banget selalu saya pakai ketika saya menghindari marah. Kalau misalkan Anda, cuma saya baru bisa kasih tahu kalau Anda memahami spiritual meter itu apa. Kalau Anda memahami spiritual meter, Anda akan tahu gimana caranya. Tapi mohon izin Bapak Ibu ya, karena spiritual meter itu sendiri harus kurang lebih 1-2 jam untuk menjelaskannya. Jadi formula itu saya nggak bisa kasih tahu. Tapi bagi Anda yang sudah tahu spiritual meter, Anda tentu saja udah pasti tahu jawabannya. Apa formulanya? Kalau saya biasanya saya kasih jadi gini, ada satu tindakan dua kata. Satu tindakan dua kata. Nah, satu tindakan dua kata itu baru bisa dipahami oleh orang-orang yang memahami spiritual meter. So, Bapak Ibu, Anda mesti banget sih untuk memahami apa itu spiritual meter, ya, supaya memahami bagaimana caranya Anda bisa mengelola hati Anda. Jadi, Anda silahkan ikutan TOMR, atau kalau misalkan di kota Anda, kalau misalnya ada private training lebih bagus yang offline-nya ya. Ikut yang private training supaya Anda betul-betul memahami spiritual meter, karena spiritual meter baru dijelaskan di sana gitu ya. Kalau di kajian-kajian nggak cukup waktunya ya. Oke, kurang lebih seperti itu, semoga menjawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita.
Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.